Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujib Muslimin, NIM C1L021042. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 4, analisis kekrisisan lahan. Seperti yang kita tahu, analisis kekrisisan lahan adalah proses evaluasi untuk menentukan kondisi suatu lahan yang mengalami degradasi, penurunan fungsi, atau kerusakan akibat berbagai faktor seperti erosi, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas manusia lainnya. Adapun konsep kekritisan lahan umumnya dilihat dari yang pertama, degradasi lahan, yaitu penurunan kualitas lahan akibat erosi, pencemaran, dan penurunan kesuburan. Yang kedua, fungsi hidrologis, gangguan pada kemampuan lahan menyerap dan menyimpan air. Yang ketiga, produktivitas, yaitu penurunan kemampuan lahan untuk mendukung vegetasi atau produksi pertanian. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keseimbangan ekologis, yaitu kehilangan keanekaragaman hayati dan gangguan pada ekosistem. Untuk parameter penilaian kekrisisan lahan, di sini ada 6. Yang pertama, laju erosi, yaitu menggunakan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE atau Revised Universal Soil Loss Equation. Yang kedua, ketebalan tanah dengan cara menilai kondisi tanah yang menipis akibat erosi. Yang ketiga, tutupan lahan, kondisi vegetasi dan pemanfaatan lahan yang berkontribusi terhadap perlindungan tanah. Yang keempat, kondisi drainase, yaitu efisiensi penyerapan air ke dalam tanah. Yang kelima, kualitas kimia dan fisika tanah, kandungan bahan organik, pH, kepadatan, dan tekstur tanah. Yang terakhir, produktivitas lahan, kemampuan tanah dalam mendukung hasil pertanian atau kehutanan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis kekrisisan lahan. Yang pertama, di dalam pengumpulan data ada 2, data spasial atau citra satelit peta menggunakan lahan atau DEM atau topografi. Dan yang kedua, data lapangan, sampel tanah, kondisi vegetasi, dan erosi. Yang kedua, pengolahan data, analisis spasial menggunakan JIS atau sistem informasi geografis, dan perhitungan erosi dan penilaian parameter kekritisan. Yang ketiga, penentuan tingkat kekritisan. Klasifikasi tingkat kekritisan lahan antara lain, yang pertama tidak kritis, yang kedua potensial kritis, yang ketiga agak kritis, yang keempat kritis, dan yang terakhir sangat kritis. Kemudian interpretasi hasil dan pemetaan, yaitu visualisasi hasil dalam peta tematik kekritisan lahan. Yang kelima, rekomendasi penanganan, yaitu rencana rehabilitasi lahan kritis seperti reboisasi, konservasi tanah dan air, serta perbaikan tata guna lahan. Metode analisis yang umum digunakan, yang pertama pendekatan fisik dan biofisik, yaitu dengan cara mengukur parameter langsung di lapangan seperti erosi, tutupan vegetasi, dan tekstur tanah. Yang kedua, pendekatan indeks vegetasi, yaitu dengan cara menggunakan data satelit untuk menghitung indeks vegetasi seperti NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Yang ketiga, model USLE atau RUSLE, yaitu dengan cara menghitung potensi erosi tanah berdasarkan faktor-faktor seperti curah hujan, kemiringan lahan, dan vegetasi penutup. Yang keempat, dengan cara pendekatan sistem informasi geografis atau JIS, yaitu menganalisis spasial dan tumpang susun peta untuk mengidentifikasi area rawan kekritisan. Contoh penanganan lahan kritis. Yang pertama, konservasi tanah, yaitu dengan membuat terasering guludan dan saluran pembuangan air. Yang kedua, rehabilitasi vegetasi, yaitu dengan cara reboisasi dengan tanaman keras dan penanaman rumput vetiver. Yang ketiga, pengelolaan air,
yaitu pembuatan embung, biopori dan sumur serapan. Yang keempat, pengelolaan pertanian, yaitu dengan cara penerapan pola tanam agroforestry atau pertanian berkelanjutan. Di sini ada 4 pentingnya analisis kekritisan lahan. Yang pertama, mengidentifikasi lahan yang perlu direhabilitasi. 2, mencegah kerusakan lebih lanjut akibat erosi dan degradasi. 3, merencanakan penggunaan lahan yang berkelanjutan. 4, mendukung kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nah, ini daftar pustakanya 10 tahun terakhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.